Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Mazmur pasal 44 ayat 1 sampai dengan 27. Tapi sebelumnya mari kita minta pimpinan Roh Kudus dan kita berdoa, dan mari bersama-sama dengan sikap hormat dan penuh keyakinan Tuhan memberkati ibadah pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga yang kami permuliakan di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur jika situasi yang sangat mencekam pada masa-masa ini karena pandemi Corona yang terjadi di seluruh belahan dunia, bahkan hampir 23 negara mengalami bencana wabah penyakit virus Corona ini. Dalam situasi yang sangat mencekam dan sangat memedihkan ini, kami masih bisa mendengar suara Tuhan. Kami masih bisa melihat rancangan Tuhan yang Kau nyatakan bagi kami orang-orang percaya. Pimpinlah kami ya Tuhan, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan dan seluruh sidang jemaat yang mendengarkan dan menyimak kebenaran firman Tuhan ini. Kami mohon kuasa Roh Kudus bekerja, memenuhi setiap kami, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup dan yang kekal, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal 44 ayat yang kedua saja. Kita akan baca demikian firman Tuhan. Ya Allah, dengan telinga kami sendiri telah kami dengar. Nenek moyang kami telah menceritakan kepada kami perbuatan yang telah Kau lakukan pada zaman mereka, pada zaman purbakala. Renungan pada saat ini berjudul Kedaulatan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ada dua kebenaran yang akan kita renungkan pada saat ini yang terambil di dalam Mazmur 44, dan penggalian saya dan analisa saya tentang berita firman Tuhan, biarlah itu menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Boleh dicatat, boleh juga menyimak dan nanti bisa diulangi kembali. Kebenaran yang pertama adalah Tuhan berdaulat atas sejarah. Ayat yang baru saja yang kita bacakan tadi, ayat 2, itu berbicara bagaimana sejarah bangsa Israel yang tidak terlepas daripada kedaulatan Allah, dalam kontrol Allah. Bagaimana bangsa Israel mengalami pimpinan-pimpinan Tuhan, pertolongan demi pertolongan, dalam sejarah mencatat bahwa Allah lah yang memberikan mereka kemenangan. Di dalam Yesaya pasal 41 ayat yang keempat, di situ dikatakan bahwa siapakah yang melakukan dan mengerjakan semuanya ini? Dia yang dari dahulu memanggil bangkit keturunan-keturunan. Aku Tuhan yang terdahulu, dan bagi mereka yang terkemudian, Aku tetap Dia juga. Tuhan menjadi pemimpin, pengontrol, pengendali atas situasi dari zaman ke zaman. Dialah Tuhan yang berdaulat. Bahkan Tuhan menyatakan pengakuannya bahwa aku tetap Dia juga. Akulah Allah. Kalau kita lihat lagi di dalam Yesaya pasal 46 ayat yang ke-9 dikatakan demikian. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Pernyataan ini bahwa Tuhan ingin menandaskan, menggarisbawahi bahwa segala peristiwa yang terjadi
di dalam sejarah kehidupan bangsa Israel sampai saat ini. Di situ ditegaskan, akulah Allah, akulah Allah. Tidak ada yang seperti aku. Bahkan di dalam Mazmur pasal 135 ayat yang ke-6, di situ mengatakan bahwa Allah melakukan yang dikehendakinya. Inilah kedaulatan Allah bagi kehidupan manusia, umat yang percaya, bahkan seluruh dunia ini. Allah berdaulat. Tuhan yang kita percayai, Tuhan memegang, mengontrol setiap situasi sampai pada detik ini. Bahkan sampai masa pandemi ini terjadi di 23 negara yang mendapatkan musibah atau wabah virus corona. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan lanjut kepada dua hal yang paradoks dalam perikop ini. Di dalam pasal 44 ini, paradoks itu sesuatu yang berlawanan, yang kontras ya. Di situ kalau nanti Bapak Ibu menggali kembali, membaca kembali Mazmur pasal 44 ayat 1 ya, atau boleh dikatakan ayat 3 ya, sampai dengan ayat 9, itu menceritakan bagaimana Allah memerintahkan kemenangan bagi Yakub. Kalau saya boleh kutip di ayat yang kelima, Engkaulah Rajaku dan Allahku yang memerintahkan kemenangan. Jadi tangan kanan Tuhanlah yang membuat mereka menang. Bahkan dikatakan Engkaulah yang memimpin, bahkan menginjak-injak para lawan kami, sehingga mereka mendapatkan kemenangan dari para lawan dan musuh-musuh mereka. Bahkan orang-orang yang membenci umat Tuhan diberikan rasa malu. Sehingga sampai pada waktu itu bangsa Israel mengadakan sebuah selebrasi, pujian, kemenangan bersorak-sorai karena pimpinan Tuhan nyata atas peperangan, atas serangan musuh. Dan begitu Tuhan menyatakan pertolongannya yang nyata bagi umat yang percaya. Jadi di ayat 3 sampai di ayat 9 menceritakan bagaimana Tuhan yang berdaulat itu memberikan kemenangan demi kemenangan dan mengalahkan musuh-musuh bangsa Israel dengan begitu ajaib, dengan caranya yang luar biasa. Tetapi di ayat yang mulai dari ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-17, ini terjadi suatu yang kontras. Di situ dikatakan bahwa ayat yang ke-10, namun Engkau telah membuang kami dan membiarkan kami kena umpat. Engkau tidak maju bersama-sama kami dengan bala tentara kami. Jadi ini yang saya ingin sebutkan tentang suatu pernyataan yang sangat paradoks, bahwa pada ayat yang ketiga sampai 9 Allah memberi kemenangan yang luar biasa dan mereka bersorak-sorai dan mereka tidak mendapat malu. Tetapi di ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-17 ternyata Tuhan membuang, Tuhan membiarkan mereka mengalami celah, mengalami suatu keadaan yang sangat pahit. Engkau membuat kami mundur daripada lawan kami. Engkau menyerahkan kami seperti domba sembelihan. Ini ungkapan-ungkapan di ayat 12. Bahkan ayat 13, Engkau menjual umatmu dengan cuma-cuma dan tidak mengambil keuntungan apa-apa dari penjualan itu. Bahkan Tuhan mengatakan bahwa Tuhan menyelimuti muka mereka dengan rasa malu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kata membuang
yang dalam bahasa Ibraninya adalah yang dimaksud zanah, ya, zanah. Itu artinya berbau busuk. Ya, berbau busuk berarti barang yang sudah basi, sudah kadaluarsa, sudah tidak menyenangkan. Sehingga situasi ini Tuhan menolak mereka, kata membuang itu. Jadi seolah-olah Tuhan ingin mengatakan dalam peristiwa ini bahwa Tuhan sudah melihat bangsa Israel itu seperti bau busuk, membuang. Dan Tuhan membiarkan, kata membiarkan di sini adalah dalam bahasa Ibraninya itu kalam, yang artinya dipermalukan. Ya. Jadi bangsa Israel, kalau boleh saya simpulkan dari satu pernyataan ini, bangsa Israel atau umat Tuhan sudah berbau busuk dan sudah mempermalukan dan dibuat bernoda, sehingga Tuhan meninggalkan mereka. Seolah-olah Tuhan tidak lagi ada di tengah-tengah mereka. Kalau ayat yang ke-8b itu, orang-orang yang membenci kami kau beri malu. Ya, kalau di ayat 8b. Tetapi kalau di ayat 16b itu malu menyelimuti muka mereka. Nah, kalau melihat hal ini mengacu kepada kitab Yesaya pasal 59 ayat yang kedua yang mengatakan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah berdaulat atas umatnya dalam hal kemenangan, dalam hal kesejahteraan, dalam hal kelimpahan berkat. Tetapi Allah dalam kedaulatannya juga membuang umatnya jika ada hal dosa, jika ada kejahatan, jika ada pelanggaran. Saya mendapatkan sebuah buku yang dikirim dalam bentuk PDF oleh anak rohani kami yang berjudul Kristus dan Virus Corona, yang ditulis oleh John Patty, dicetak pada bulan ini April 2020, dan di dalam buku itu mengatakan bahwa Allah berdaulat atas virus ini. Allah juga memandang bahwa kejahatan manusia sudah melampaui batas. Sebenarnya virus corona gambaran kematian yang begitu besar, begitu banyak korban, ingin menggambarkan betapa ngerinya dosa, ngerinya, dan Allah sudah jijik terhadap perbuatan manusia. Tetapi bagi orang-orang percaya, virus corona itu adalah berarti pemulihan, pembersihan. Sehingga kita menyikapinya dengan hikmat dan bijaksana, dan terus melihat tentang kedaulatan Allah yang tidak bisa terselami oleh manusia, tapi Dia menyatakannya di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita tidak perlu bingung tentang perubahan, tentang bencana, tentang peristiwa sejarah yang seringkali membuat kita syok atau membuat kita seolah-olah dikejutkan dengan banyak hal yang sangat membuat kita goncang. Nah, kebenaran yang kedua dari renungan kita pada saat ini adalah berbicara tentang sikap umat Tuhan terhadap kedaulatannya. Bagaimana sikap Tuhan, bagaimana kita menyikapi situasi dalam hidup kita ini
yang seperti saya sebutkan tadi, kadang perlu kekagetan kita, bahkan seolah-olah kita dibuat ngeri dengan hal-hal yang penuh bencana ini. Sikap umat Tuhan terhadap kedaulatan Allah yang kita percayai bahwa Tuhan mengontrol setiap sejarah adalah yang pertama dalam Mazmur ini menyebutkan demikian. Semuanya ini telah menimpa kami, tetapi kami tidak melupakan Engkau dan tidak mengkhianati perjanjian-Mu. Saya sangat terkesan dengan ungkapan Mazmur yang ditulis oleh Bani Korah ini, bahwa selayaknya umat Tuhan tidak melupakan tentang Tuhan dan tidak mengkhianati perjanjiannya. Itu di ayat 18. Bahkan di ayat 19 mengatakan, hati kami tidak membangkang dan langkah kami tidak menyimpang dari jalan-Mu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami kasih di dalam Yesus Kristus, ungkapan ini adalah sikap yang sungguh-sungguh terpuji, bahwa walaupun dalam situasi yang sulit seperti yang kita hadapi sekarang, orang kaya saja bisa menjerit-jerit, ya, apalagi orang yang kesusahan secara ekonomi atau miskin, semua digoncang. Tetapi alangkah bersyukur dan memuji Tuhan, dan patut kita meneladani sikap pemazmur ini, bahwa pemazmur ini mengatakan tidak melupakan Engkau, tidak mengkhianati perjanjian-Mu, hati kami tidak membangkang. Walaupun dikatakan di ayat yang ke-20, walaupun Engkau telah meremukkan kami di tempat serigala dan menyelimuti kami dengan kekelaman. Situasi ini sangat pahit dan tidak mengenakan. Bagaimana seolah-olah Tuhan membiarkan kita di dalam situasi yang sangat pahit dan tidak mengenakan ini, kita tetap memandang Tuhan, kita tetap bersyukur, kita tetap melihat, percaya janji-janji Tuhan tidak pernah berubah bagi umat yang percaya kepada Dia dan memegang janji firman-Nya. Tidak akan pernah mengalami perubahan dalam sikap beriman kepada Tuhan. Nah, bersyukur sekali bahwa di ayat 22 di situ mengatakan, masakan Allah tidak menyelidikinya karena Ia mengetahui rahasia hati. Puji Tuhan, Tuhan mengetahui rahasia hati kita. Bagaimana sikap kita, percaya kita terhadap situasi pandemi corona ini, bahwa kita mempercayai Dia, bahwa kita sungguh-sungguh hidup di dalam rencananya. Ada satu kesaksian yang baru saja hari ini saya mendengar, bahwa dalam situasi yang sulit ini, ya, ini anak rohani saya, dia juga sulit karena dia harus membiayai pekerjanya, karyawannya, dan pasti sepi, ya. Tetapi puji Tuhan, dia baru saja menghubungi saya dan dia mengatakan, puji Tuhan, saya mendapatkan suatu orderan yang senilai 250 juta. Dari seorang yang tidak dia tahu dan dia tidak kenal. Dan hanya lewat telepon, Bapak Ibu Saudara. Apakah terlalu sulit dalam situasi ini kita mempercayai Dia dan kita sungguh-sungguh menaruh harap kepada Dia? Mujizatnya banyak terjadi. Sebelum musibah corona, saya mengalami sakit hampir mungkin 1,5 bulan juga. Dan kami tidak tahu apakah ini corona juga atau tidak. Tapi memang sebelum tanggal 15 itu, mungkin sekitar tanggal 12 saya sudah ke dokter dan saya diberi obat dan saya sudah tidur terpisah dari suami dan anak-anak. Dan setelah begitu parahnya saya melewati situasi itu, batuk dan seperti tidak lagi ada suara,
Tapi Tuhan menyatakan begitu indahnya. Dan sampai terjadi karantina bahwa semua orang tidak boleh keluar lagi. Sekarang bahkan di lockdown, semuanya Tuhan seperti mengatur. Bahkan Tuhan memberikan berkat-berkat yang luar biasa, baik dari jemaat, baik dari tetangga saya, semua memberkati kami sekeluarga. Sehingga kami tidak melihat bahwa situasi ini menjadi situasi yang sangat buruk. Tetapi sekalipun situasi buruk, tapi kedaulatan Allah untuk memelihara kami hamba-hamba Tuhan dan seluruh sidang jemaat, bahkan orang-orang percaya, terbukti bahwa kita terpelihara penuh dengan sempurna. Menjadi akhir dari renungan saya, yang pertama, bahwa Tuhan yang kita percaya, Yesus Kristus yang telah mati, yang menebus dosanya Bapak Ibu dan saya, Dia berdaulat atas hidupnya Bapak Ibu. Jadi apakah itu kematian, apakah itu kesakitan, apakah itu lembah yang kelam, tetaplah percaya bahwa Allah sedang memulihkan, membersihkan kita. Tetapi untuk orang-orang yang berdosa, yang belum percaya, musibah itu adalah penghakiman. Dan yang kedua, marilah kita punya sikap yang terus bergantung kepada Tuhan, percaya akan janjinya, dan hidup di dalam firman-Nya. Maka Bapak Ibu dan saya tidak akan mengalami situasi yang di luar kontrol dan kehendaknya. Iblis bisa membuat sakit, penyakit, dan kematian, tetapi semuanya itu dalam kontrol Tuhan, seizin Tuhan, karena Tuhan berdaulat atas hidupnya Bapak, Ibu, dan saya. Semoga firman Tuhan ini akan memberikan semangat baru, hidup yang beriman lebih sungguh, dan percayalah Allah berdaulat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Tuhan berdaulat atas hidup kami sejak kami percaya kepada Tuhan Yesus dan kami menjadi anak-anak Tuhan. Hidup kami ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Bahkan sejarah dunia ini sampai berakhirnya nanti, itu ada di dalam kedaulatan Tuhan. Engkaulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, semua ada di dalam kehendak dan kuasa Tuhan. Dan selanjutnya bantulah kami Tuhan dalam menyikapi situasi dalam wabah corona ini. Kami tetap memiliki iman, pengharapan. Kami tetap tidak membangkang, terus percaya, terus berharap, terus mencari wajah Tuhan, dan berlaku setia. Karena Tuhan mengetahui isi hatimu, hati saya, dan hati semua orang-orang percaya. Mari kita merendahkan diri, memohon ampun jika kurang setia, kurang taat, kurang bersikap hormat, kagum akan Tuhan. Mari kita minta ampun, supaya Tuhan berkenan memberkati hidup kita, dan doa, harapan kita semua dinyatakan dengan ajaib oleh kuasa nama Yesus Kristus. Di dalam nama-Mu, firman yang hidup dan yang kekal, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sidang jemaat dimanapun berada. Haleluya.